Bukan Presiden Mesir, bukan Presiden Indonesia, tapi Presiden RRC yang mampu mempertemukan dua musuh bebuyutan itu. Permusuhan antara Iran dan Saudi itu kompleks. Teologi, antara Syiah dan Wahabi, politik, juga di belakangnya mbahnya itu yang paling berkuasa di dunia itulah. Gitu. Dan di belakangnya itu, mbah yang paling kuasa itulah. Tapi berani sudah, Saudi sudah berani, agak renggang, agak menjauh dari mbahnya itu, sehingga sejak mulai Raja Abdullah, raja pertama yang berkunjung, 2 kali saya LPOI mengadakan pertemuan BBM, ketuanya nggak pernah datang tuh, direkturnya selalu yang datang yang nggak bertanggung jawab. Falyanzuri insanu ila ta'ami. Al-Quran berpesan, ketika kita akan makan, lihatlah apa yang kita makan. Cermati dulu apa yang kita makan. Jangan asal masuk. Segera beralih kepada tradisional medicine yang ramah terhadap lingkungan serta aman bagi manusia. Sehingga pada saatnya upaya pengembangan pengobatan tradisional yang selaras dengan upaya pewujudan peradaban ekologis dapat segera tercapai. Di RRC saya saksikan sendiri, combine antara pengobatan medikal dan pengobatan tradisional. Di rumah sakit besar, saya saksikan sendiri dengan Pak Bina ketika saya berkunjung ke, apa itu rumah sakit, apa lupa nama. Mendasar pada strategitas hubungan Indonesia-Tiongkok dan melihat potensi sumber daya alam, sumber daya energi matahari, sumber daya digital dan sumber daya hayati yang dimiliki kedua negara ini, Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan mendesak pemerintah Indonesia dan Tiongkok untuk segera mewujudkan cita-cita pengembangan peradaban yang ekologis, yang lebih maju dan lebih baik. LPOI, LPOK mengusulkan inisiasi program bersama pengembangan solar cell, optimalisasi teknologi digital, dan pengembangan tradisional medicine. Hal ini didedikasikan sebagai sarana bersama untuk memajukan peradaban dan mengentaskan kemiskinan masyarakat. Harus dikomandoi oleh RRC dan Indonesia ini. Setuju sekali, saya dukung kalau ada gerakan yang memperkuat gerakan ini antara Tiongkok dan Indonesia membangun tradisional medicine. Jadi di RT itu teknologi semakin maju, tapi tradisional tidak ditinggalkan. Budaya tradisional tidak ditinggalkan, tapi teknologi semakin maju. Kalau di Indonesia seperti Bali ya, Bali begitu Pak ya. Bali begitu. Walaupun kebanjiran orang bule, orang pelancong, tapi orang Bali tetap memegang budaya tradisi yang sangat kuat. Itu luar biasa Bali. Kekuatan ormas-ormas Islam dan ormas-ormas keagamaan di Indonesia dengan jejaring ekosistem dan komunitas yang dimilikinya adalah potensi yang dapat dioptimalkan untuk membangun peradaban ekologis, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan membangun interkoneksi Indonesia-Tiongkok dalam bisnis, pendidikan, sosial, budaya, serta terpadu dan berkelanjutan. LPOI dan LPOK mengapresiasi inisiasi pemerintah Tiongkok yang melakukan inisiasi islah, mendamaikan dan merajut kooperasi antara Saudi Arabia dan Iran. Ini adalah jariah ini. Apa jariah itu apa? Sumbangsi yang sangat luar biasa, yang pahalanya akan terus sampai hari kiamat barangkali. Dulu ketika Presiden Anwar Sadat Mesir mencoba, tapi gagal. Dulu Presiden Anwar Sadat berwibawa juga orangnya, orang berwibawa tapi gagal. Indonesia pun pernah ketika menlunya Hasan Wirayudaya ingin menengah-nengahan antara Iran dan Saudi. Wah, gagal. Sama sekali nggak berhasil. Presiden Cina bisa. Itu obatnya apa itu? Jimatnya apa itu jimatnya? Dominasi oligarki global dan kolonialisasi Barat atas Asia sudah saatnya berakhir. Dominasi Barat dengan sistem oligarki global harus segera berakhir.
Asia harus bangkit dan menjadi global player serta memimpin dunia. Keberadaan Tiongkok sebagai negara yang maju berdaya dan memiliki berbagai keunggulan kompetitif secara global dapat menjadi mercusuar Asia dan memimpin Asia untuk menjadi kekuatan peradaban yang lebih baik dan lebih luar biasa. Orkestrasi mata uang bersama negara-negara Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan menjadi harapan baru bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Hal ini selaras dengan cita-cita yang dahulu pernah dirintis oleh Presiden Soekarno dalam konferensi Asia Afrika. Strategitas positioning Indonesia Tiongkok secara geopolitik, geoekonomi, geostrategi yang dapat menjadi modal utama untuk bersama-sama membangun kesatuan visi dan gerakan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Ke depan, seluruh stakeholders kedua bangsa harus terhubung secara individual maupun komunal agar mampu bersama-sama menangkal berbagai ancaman dan serangan yang mungkin dan atau telah terjadi. Dan pada akhirnya relasi Indonesia-Tiongkok diharapkan mampu menjadi penyangga perdamaian dunia menuju tatanan global yang lebih baik, lebih beradab dan saling menguntungkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini sikap Tiongkok terhadap kemerdekaan Palestina tidak pernah surut. Di PBB, Tiongkok selalu berpihak pada kemerdekaan bangsa Palestina. Dulu orang pertama kali, orang luar negeri yang pertama kali mengucapkan selamat atas proklamasi 1745 kepada Bung Karno adalah Sayyid Amin Al-Husaini, Mufti Palestina. Baru Mesir, nomor 2 Mesir, pertama Palestina dulu. Nah, maka kita harus jelas, sikap kita harus jelas. Bung Karno dulu sangat tegas anti Israel. Maka beliau mengadakan apa? Ganevo ya. Ganevo. Untuk apa? Iya, untuk menyaingi apa? Menyaingi apa? Yang di sana ada Israelnya lah. Bung Karno bikin Ganevo yang tanpa Israel. Luar biasa. Kita kalau betul-betul ingin menjalankan politik bebas aktif, harus presidennya harus seperti Bung Karno. Kalau betul kita bebas aktif.